Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang sebelumnya mengenai bagaimana hati awak atau jiwa kita selalu optimis, memandang baik ke depannya, baik dalam kesulitan apapun. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan setiap kesulitan itu ada bahkan dua kemudahan. Jadi kita dilarang berputus asa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, dan yakin bahwasanya apapun kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan di sana. Bahkan bukan satu kemudahan, dua kemudahan. Dan tidak akan bisa dikalahkan, yaitu atau tidak akan bisa menang satu kesulitan dengan dua kemudahan. Bahkan semakin nampak sulit itu semakin meningkat, kesulitan itu semakin menjadi, maka itulah tanda-tanda kemudahan akan segera datang. Artinya optimis, ini jiwanya. Jangan sampai kita jatuh kepada kekafiran. Karena orang yang berputus asa itu dia akan jatuh kepada sifat kufur kepada Allah. Karena dalam surah Yusuf disebutkan wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali hanya orang-orang yang kafir. Jatuhnya kepada kekafiran, sifatnya, sifat kufur. Dan itu yang kadang melanda orang-orang yang lemah iman. Ada yang kadang gantung diri, tidak tahan dengan penderitaan hidup kecil. Sebenarnya karena tidak optimis tadi, tidak tahunya bahwasanya setiap kesulitan itu diberikan dua kemudahan. Cuman karena tidak sabar, kelemahan imannya sehingga terjadilah yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kemarin dalam surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, di ayat 7-nya lah, halaman 596. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza faraghta fansab
wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Setelah kita sebelumnya membahas tentang bagaimana hati kita selalu optimis melihat ke depan, tapi itu bukan berarti sudah optimis lalu santai-santai saja, tidak. InsyaAllah Allah gih jalan keluar, atau santai-santai wa'alai, tidak. Kalau lah selesai suatu urusan kepada Allah, tetap bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi optimis itu bukan membuat awak santai, tetapi tetap dengan bekerja keras. Karena ada sebagian orang ketika nyolah optimis, insyaAllah selesai, hanya santai lah. Salah pemakaiannya. Nabi disuruh tetap kalau lah selesai lanjut dan lain, dan itu tetap dalam keadaan kerja keras. Lah selesai kerja karehna satu, lakukan kerja keras yang lainnya. Kita cek tafsirnya dulu. Fa idza faragh itu faragha itu kosong, artinya kosong setelah penuh. Kosong setelah penuh. Galih kan berisi, kemudian dituangan isinya sampai sabi-abihnya, tidak ada setitik pun tinggal di tunggian. Masa apa Indonesianya? Kalau dituangan kalau yang dikeluarkan. Kalau ditunggi enggak? Hah? Indonesianya apa? Bukan. Ikuannya kateh kapal ke bawah. Ayo tunggikan, itu salah. Sampai ndak ada lagi tinggal. Jime abih dinya. Itu namanya faragh. Wa asbahat fuadu ummi Musa farigha. Dalam surah Al-Qasas. Dan jadilah hati ibu Nabi Musa itu farigha, kosong. Kosong itu apa? Tadi ketika menghanyutkan di sungai Nil, ibu Nabi Musa ko sawana berharap anaknya kasa salamai. Rupanya mambiak saya keluarga Fir'aun. Nyana kadindai saya Fir'aun. Kini itu nana mambiak. Apa kikirati sudah? Farigha. Tadilah ada harapan kasalamai. Kinilah tiba di tangan Fir'aun. Nyala membunuh anak kerajaan Salamoko. Apa perasaan? Kosong. Kosong dari harapan-harapan. Gambaran hati ya telah. Fa idza faraghta, dan apabila kamu telah selesai lah kosong karena panuh yang sebelumnya lah sibuk banget, lah sangat sibuk sebelumnya, kemudian kini lah selesai kerajaan cik itu. Maka fansab, artinya di situ fansab, tetaplah bekerja keras. Asal katanya nasaba. Nasaba itu artinya menegakkan sesuatu sampai kokoh. Kalau dewa tibonya mamancang, babuek pancang,
yang dak taluk di guyahan pancang ta. Iya pancang namanya. Dak taluk ipangan bat tanam atau bab pancangan. Dak taluk mangguyahan pancang tadi tu. Saking kokohnya, saking mantapnya pancang ko dak taluk papangan. Menegakkan. Dak bisa digeser-geser lai. Dak bisa diguyah-guyahan lai. Pancang yang dak bisa diguyahan, digeser-geser lai. Saking kueknya namanya nasaba. Makanya gunung Allah ibaratkan dia itu wa ilal jibali kaifa nusibat. Nusibat itu dan gunung-gunung, perhatikanlah gunung bagaimana dia nusibat, dipancangkan begitu kokohnya. Dia bisa geser gunung. Bisa ada. Tidak bisa lagi gunung geser. Kecuali nyoba jalan ketika lah hari kiamat. Ayo guyah dia. Guyah gunung tu di hari kiamat. Sampai hari kiamat, anda kau bisa geser gunung. Kini ada proyek calon wali kota baru menggeser gunung Merapi. Maka cek orang tu kaji nendak mungkin setinya. Karena saking mantapnya, saking kokohnya. Dan ada orang membaca, dan itu bahasa Arab, dan dia awak lah jadi bahasa sehari-hari. Ialah kan nasib lo dia awak. Nasib. Itu syarat tu, nasib. Kok cerita kini kah? Itu lo lah kan nasib lo dia awak ke pangan lain. Kau entah? Arti nasib di situ sesuatu yang tak bisa dipangan-pangan dah. Tak bisa digeser, tak bisa ditukar. Sehingga ialah kan nasib doa. Kan nasib kau bah, dia terima selai. Lah iyalah. Ialah kan nasib namanya. Suatu yang tak bisa ditukar-tukar lai. Tak bisa digeser lai. Sehari tak tanggung gagah no coganya antara. Dapat orang rumah na banyak ulah. Ala karitiang buat ni. Batu la karitiang buat nampak. Ala nasib dia buat. Nasib tu ada sesuatu yang tak bisa dirubah. Kita kain nak orang buat caranya. Bangih na orang kawak itu tukasan. Tu balah ya kan nasib nak. Tak mungkin ubah lah itu. Namanya nasib. Sesuatu yang tak bisa dirubah. Dan itu bahasa Arab. Dan banyak bahasa Arab kok yang menjadi bahasa awak. Nasib. Lah kan nasib. Nah, fansab. Sesuatu yang tak, yang mantap, yang memancangan dan biar kue itu kan perlu usaha. Berusaha ko untuk pondasi dan rancak tadi itu, apakah bisa usaha ko dibuat santai? Tidak. Maka perlu kerja keras. Makanya diartikan dengan kerja keras. Kalaulah selesai, bekerja keraslah untuk nan selanjutnya. Nah, kini Bapak Ibu, ayat kau akan ke Nabi awalnya. Kalaulah selesai engkau untuk urusan engkau, nanti pindahlah ke urusan yang lain. Dan kerajaan lo tu sungguh-sungguh. Kau lah sungguh-sungguh kau. Pindah balik, sungguh-sungguh lo balik. Pindah dari satu kerja ke kerja lain. Nah, kira-kira Bapak Ibu, anan apa nan kerajaan Nabi kulu tu lo. Kerajaan Nabi apa kira-kira? Dakwah. Dipindah sarakama beliau sudah tu. Kalau lah selesai dakwah kau,
Akarajual iko sungguh. Aiko sungguh-sungguh tu apa? Dakwah Nabi madoi siapa? Manusia. Lah dia doi manusia orang. Diajaknya menghadap atau menuju bertaat kepada Allah. Juga sesuatu ni kan itu majak orang ke Allah. Ba orang ko nak taat ke Allah. Yang dirusuhan Nabi sehari-hari apa? Ba orang ko nak taat ke Allah. Ba orang ko nak selamat dari neraka. Itu yang dirusuhan Nabi. Kini fansab. Minta lo ke Allah. Doa, salat. Arti pertama kita ambil yang pertama dulu. Salat di situ. Kalaulah selesai sungguh-sungguh berdakwah majak manusia ke Allah, kini fansab. Bersungguh-sungguh lolah untuk salat. Untuk salat. Asal katanya tadi faragh, kosong. Jadi Allah inginnya kan Nabi itu agar dikosongan hatiku dulu dari segala urusan yang lain, lah kosong baru salat. Baru salat. Sehingga seolah-olah Allah menyuruh Nabi ko, kalau kabatamu ja Allah dalam salat, kosongan hati dulu dari dan lain-lain, sehingga ambo ndak doi nan ingin kecuali urusannya antara engkau jo ambo saja Allah. Makanya salat tu dialog seorang hamba dengan Allah. Salat ko badua-dua saja Allah lain. Tadilah sibuk je orang. Sibuk je manusia, sibuk madoi sianu. Kini sibukkan pula diri engkau untuk badua-dua jambo je Allah. Badua-dua je sia jo Allah. Badua-dua je sia jo Allah. Allah tidak ingin dibawa satu dan lain tu. Tadilah sibuk je orang, kini jambo saja. Faragh tu kosong. Harusnya bentuk batunggian tadi kosongan hati kau. Nan kira-kira kesibukan Nabi, isi hati Nabi. Ada isi Nabi, hati Nabi ko manggale, kadai, anak, isteri, ada. Anan kira-kira nan diisi hati beliau kon. Rusuh tadi. Rusuh memikian orang. Itu pun Allah suruh kosongan. Allah suruh aja kosongan itu tak. Rusuh hasan. Tinggal tu dulu. Kini berdua-dua saja bolu. Artinya, makanya disebutkan dijadikan qurratu aini, ja'al qurratu aini fi shalah. Dijadikan penyejuk mataku itu dalam salat. Penyejuk mataku kalau bahasa awaknya modernnya refreshing. Kalau di komputer di refresh. Refreshing ku aku. Kalau sedang sama utawa sedang banyak urusan, sedang banyak masalah, tu pai refreshing ka turing. Kumaha tu? Nanangan utak komentan. Sedang ada banyak na masalah, refreshing. Kama ka Pulau Mande. Kama le? Pantai Caroco. Kayange pi mandi. Atau ke puncak Lawang misalnya. Mga tu refreshing, menyegarkan balik hati yang ialah tagang selama ko. Masalah banyak bana dikosongan masalah tadi dengan refreshing. Nah, Nabi
Touring leo ba acaranya. Refreshing Nabi Nabi ko ada masalah lai. Barik lo masalah leo pada wa'al. Tapi masalah Nabi ko refreshing pemikiran beliau jo hati itu dengan salat. Larinya kama beliau salat. Apabila Nabi menghadapi sebuah masalah, maka beliau segera salat. Karena penenang hati beliau tu di salat. Karena faragta, dikosongan dulu. Kosong seluruh masalah. Lah takbir beliau tidak ada masalah. Karena kini sedang berduaan dengan Allah. Maka kalau banyak beliau masalah, beliau salat. Koko nak dapat doa lain. Kata para ulama, mencari hati, kan tazkiyatun nafs. Lahelo hati wa atwalun. Cari di salat. Dalam salat. Sudah baikkah hati kita? Lihat ketika salat. Ba mencarinya pas salat. Kalau hati itu berkata bilolah kasudah go. Berarti hati itu sedang sakit. Sedang sakitnya. Artinya capeanlah sudahnya. Kecil hati itu dalam hati kau. Kau hati kau seseorang tahunya kau. Kok lamona kau gelisahnya dalam salat tu. Berarti hati itu sedang masalah. Tapi kalau hati tadi berkata, jan berakhir kokoh aja. Janganlah sampai sudah salat koh. Berarti hati itu sehat. Kalau bahasa sederhananya mungkin bila sudah salat koh cik hati dah. Berarti sakit tu. Tapi kalau hati itu ngecek, janganlah sudah salat koh. Itu sehat tu. Itu saja. Kecil ulama, tak kecil bodoh. Karena orang yang khusyuk, kan tadi salat tu refreshing, tamasya, menyegarkan hati je pikiran. Kan orang kalau pergi jalan-jalan tu bukan nak kacapek pulang, nak kadapek you bahagia di sini. 5 minit baru tiba di pantai Mandeng, nak pulang lo cek kawan aja pak. Pulang-pulang manga kok. Kan ni. Bahkan berang dak baca aja ambo. Dak do na muah. Itu bawa orang nak kapain tu yo. Kan itu kecek kau. Bawa orang nang kamu ah. Dia hati wako untuk dunia senangnya baru. Tapi alahkah mode itu dengan salat? Lah bantu tamasya wak dalam salat atau alun. Kalau hati yang sakit tadi nak kacapek sudah. Agak panjang imam panjang nah ya ini ya. Tu sakit hati itu. Capek bau be. Tapi kalau ndak inginnya berlama-lama dalam salat tu ya siai hati itu. Sehatnya. Kok salat surang kahnya, salat berjamaah kannya. Karena salat ko dinyo tamasya. Orang bertamasya ko ingin basanang-sanang. Ndak ingin bakabagagih siap dah. Nabi tamasya hati beliau tu ya di salat. Sehingga masalah beliau tadi itu ringan jadinya. Ndak nak hilang ringan. Amal latih koko ayo sampai mati. Ndak muat tekana kini bos salat khusyuk cek lu lemah. Tak salah. Karena khusyuk ko tidak bisa dibuat. Kalau bisa lah khusyuk ko wak buat, sajak sarilah khusyuk salat. Kini taniai dia Pak Ibu kah? Ingin salat khusyuk, ambo salat khusyuk cek lu. Allahu Akbar. Bisa.
Ambo salat khusyuk cek lu, boleh bisa? Ndak amuah dibuat dah, itu masalahnya kini kok. Kalau bisa dibuat khusyuk kok. Tentu setiap orang yang ingin khusyuk, khusyuk. Tapi bukti kenyataan di lapangan, orang yang ingin khusyuk sekalipun bisa ndak khusyuk. Alun tentu lain. Masalahnya, kau tadi faragta. Nan baisi di hati wak tadi alun wak kosongan. Kan tadi faragta tu mengosongkan yang baisi. Isi hati wak apa? Baca salah doa sensurang. Isi hati wak ingin tahu isi hati pas takbir tu Allahu Akbar. Anan takana itulah isi hati wak tu. Kadai aleh. Anak orang rumah sianu boleh sedang bermasalah jo sianu itu saya siati kah tunggian lu tunggian ke itu bahasa apa sini sate kok tunggi kan galih ko lu lah keluarnya ndak do tinggal lai Allahu Akbar lu angkat tangan dewa kan baisi hati ko panuah jo daru dalamnya bawa salat tentu melayang-layangnya sambuah isinya apalagi ada orang ke belanja kadang tidak jadinya membeli barang banyak ke dibeli tidak jadi dibatalkannya Allah sakit nanti itu rencana membeli barang 100 kodi lawayo wana pun ibatannya tu tidak jadi dah ya tu tak bawa salat tu. Tak bawa. Atau sedang baju wali mana? Sedang baju wali mana? Waktu salat maka masuk. Orang sedang rami. Alapailah salat. Cuba cari salat tu. Khusyuknya kau tahu ni. Waralah kalabo cukup dia. Sama. Jadi orang tiba tak putih-putih. Jo tungke orang mantan piti. Dia tak sampai tangan orang mantan deh. Pakai pangalan. Kuah terima lah piti hamba awak lu je nak kau. Cuitu nak orang rami ni. Awak lupa. Coba salat sudah tu. Jo pangalan orang mantan piti. Tak bayang taknya. Kalau tak bayangnya awak dak faragta. Ndak wak tunggian. Kaluan dulu baru angkat tangan. Yang khusyuk. Nabi disuruh kalau engkau lah sungguh-sungguh dalam berdakwah, sungguh-sungguhlah salat. Jangan dibawa masalah yang di luar tu dalam salat. Sungguh-sungguh hanya berduaan dengan Allah. Aku balik. Hanya berduaan dengan Allah. Kini kuat salat berjusiawak. Allah ko tahlai takana pas berduaan tadi tindak aneh. Sebenarnya salat ko kan dialog antara hamba dengan Allah. Kalau bahasa mesranya itu tadi salat ko berdua-duaan dengan Allah. Kini sambuah na wak bawa selain berdua cakap ta. Nang kadai wak bawa jo. Kono itulah balalah kecil Allah kawak. Pi wak kawa dua-dua cako. Aku lah sibuk memikirkan lainnya pangana. Kini Bapak Ibu jangan awak jo Allah ni. Awak baduo suami istri. Nyo badan no jawab, pi panganana takama-kama kan tahu ah. Ya kan? Allah Maha tahu lah. Hati awak kau Allah tahu kama sampai na sedang salat tu. Tapi awak kau dua-dua insya Allah. Kalau tiba lu dia awak insya Allah. Kalau tiba lu dia anu kama pangana. Kau enten. Cuma Allah ndak mau dia awak dah. Kalau Allah ketika hambanya berpaling Allah berpaling loh. Ketika seorang hamba berpaling Allah berpaling. Tapi kalau awak kan itu kok tu
Coba berdua-dua kok jo kawan jara rumah pi melayang sepengana-kana toko tu. Kama pangana konten. Ndak menyambung ngecek kan tu. Ana namuli mengecek je nang pangana tak kamalo. Ha kan. Kemana itu wak salat salamoko. Nang bacaan salat dek saking apa lah melinci tu ne. Lama luncu salah sudah kan. Nang pangana bak jano pangana lo. Nang bacaan bak jano bacaan lo. Sehingga tidak jadi momen sebagai berduaan dengan Allah. Tidak jadilah salatku sebagai tamasya untuk hati dan fikiran awak. Kalau dapatlah dia awak salat itu sebagai tamasya, tidak ada masalah di dunia. Bakok masalah jadi awak baru. Dek salatku masih bermasalah. Makanya tidak selesai masalah hidup. Nabi bakok selesai seluruh masalah beliau. Karena dalam salat tu beliau memang selesai dia. Salat ko nang kawak selesai dulu. Faragta, kosongan dulu. Kosongan masalah hidup ketika ka salat. Baru wa anuan lain-lain. Saudara Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat contoh. Kalau Nabi kan jalih sahabat umat terbaik. Dalam hadis surah Abu Daud disebutkan, yaitu Nabi dalam sebuah perjalanan, maka Nabi suruh berjaga-jaga. Kalau Nabi kan itu sunnahnya mana itu, kalau ada dalam perjalanan tidak lalu sadonya dah, ada ditugaskan berjaga-jaga berdua. Kedua nanti pai jalan-jalan kok kama-kama tidak lalu sadonya gantian ada nan jago. Maka ditugaskanlah berdua, siap menunjuk tanganlah waktu itu, yaitu Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Maka kedua sahabat tadi naik ke atas bukit untuk mengawasi keadaan sekitar. Tu kecik Ammar bin Yasir, kalau awak sama-sama bajago, berdua sama-sama tekan tuak beko. Di bah lalu surang dulu jago surang. Bekolah tekan tuak nan surang nan jago ko jagoan kawanan lalu tadi. Sigo baganti-ganti wak. Jadi akhirnya Ammar bin Yasir dapat giliran lalu duluan. Abbad bin Bishr ainyo dapat waktu berjaga duluan. Cuma dia dicaliak sekeliling tak ada aman, nyo salat. Ketika nyo salat tadi, datanglah musuh, pengintai. Orang mengintai. Dipanahnya di musuh tadi. Kanai badannya. Cuma tidak disebut dimakan. Cuma kanai badannya. Sedang salat tadi. Tapi tidak diantinya salatnya dah. Dicabutnya panah tadi. Campaknya salat lihat. Dipanah lo sekali lain yang kedua kali. Kanai lo. Dicabutnya lo balik. Kamu dah darah lah. Sampai 3 kali. Kanai panah dicabutnya balik. Kemudian langsungnya segerakan selesai salat. Disudahnya salatnya, dijagoannya Ammar bin Yasir. Mencaliak ternyata di atas bukit itu ada dua orang. Orang yang pemanah tadi itu langsung lari. Baduonya macam larinya. Kecil Ammar bin Yasir dicaliaklah berdarah-darah. Bakon tak bahajaguan saja tadi. Tadi ambo sedang salat. Dan ketika ambo salat tadi itu ambo membaca surah Al-Kahfi. Saking nikmatnya surah Al-Kahfi kan. Tak ingin ambo mantian dok. Saking nikmatnya tak ingin mantian. Itu yang refreshing tadi. Tamasya tadi.
Nikmat ndak ingin keluar capek-capek dari situ dah. Nak capek sudah ndak. Sehingga ketika ambo kanai tadi anda dah lanjut salat lu. Dia nikmat je salat ko baru tanah. Lah kanai lu 2 kali panah. Masih nikmat je salat ko baru. Sampai 3 kali kata. Ambo bersumpah ndak akan menghentikan salat. Cuman takana Nabi menyuruh bajago-jago. Beko kalau ambo padiasa kok maningga ambo gudu baalu keselamatan Nabi, takana keselamatan Nabi, capek-capek ambo siapkan salat. Itu dalam hadis riwayat Abu Daud. Contoh sahabat nikmatnya salat. Awak jan kanai panah, kanai rangi sebaru tagaduh. Amah mato kom. Terjadi lo pembunuhan dalam salat. Walaupun nyamuk namanya. Tagaduh. Level wak ko. Kalau sahabat je panah tak tagaduh salat. Nikmat je salat lah kanai baca buik tu. Awak kanai rangi saya. Alu level wak alu. Jebara jauh beda level dia tu. Begitu juga dalam hadis yang dalam kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Sahabat yang bernama Talhah, Abu Talhah. Salat wajib dah, salat sunat. Begitu nikmatnya salat ko bagi sahabat. Salat sunatnya di kebunnya loh. Kalau di kebun berarti kan salat sunat. Lalunya ke sadang salat tadi nampak mungkin salat seharusnya kan menunduk. Mungkin sekali-sekali tercali aja kata. Nampaklah seekor burung. Tabang-tabang dari pohon kurma yang satu tabang lecek lah. Burung ko rancak. Lah sibuklah memperhatian burung tabang-tabang. Baru tekan astagfirullah. Langsung salat. Lalu sudah salat, haza musibah. Haza musibah. Ko musibah gadang. Datangnya ke Nabi. Ya Rasulullah, ambo dapat musibah. Musibah engkau. Tadi ambo sedang salat. Matu ambo mencelik burung-burung sedang tabang. Ko musibah di ambo ya Rasulullah. Atau ambo infakkan kebunku kepada engkau. Terserah engkau untuk anyo. Mode itu sahabat. Mangga 2 kabun kau mah. Taga 2 salat ambo dinyo. Mode itu nikmat salat sahabat. Ndak amuahnya salat sunat tu nya. Ndak amuahnya taga 2 salatnya dah. Gara-gara buruang sana. Cuma kabun kau berjuang. Ada wak adan sampai level wak. Sedang salat terkena kadai ya Rasulullah kadai ambo mengaduh. Bagian kadai kau kan tak ada dah. Adan sampai level wak. Manggaduh dia. Biarlah dikorbankan dunia ko asal salat ko dan tak tagaduh. Dia tawaliak baru. Biarlah dikorbankan salat asalkan dunia aku ndak tagaduh. Tu. Yo gara-gara mangaleh dek rami ko talambe salat berjamaah ke. Kan dikorbankan akhirat. Kalau sahabat ndak maunya gara-gara dunia tagaduh akhirat. Tu mah mencaliak burung tabang di kabun. So baju kabun kau sekali. Bagian ndak baju lu bagian. Ba infak kan. Agar jan tagaduh salat. Jan tagaduh salat. Tapi itu kan level sahabat. Begitu kejadian di zaman Utsman bin Affan. Seorang sahabat Ansar. Nya salat lo di kabun, salat sunat lo nya. Dan di kabunnya tadi sedang musim buah. Saking labenya marunduk namanya dahannya tu rantiang-rantiang kurma, dahan kurma tu marunduk
saking labeknya. Jadi sibuk memperhatikan itunya. Ini marunduk ya labek buah ni. Ya labek sedang salat sunat. Sudah salat itu macam ditamuinya langsung Utsman bin Affan. Wahai khalifah, ambo dapat musibah. Ya pucik mukanya. Musibah? Musibah apa ya? Ambo tadi sedang salat mencalik kabun ambo, terpesona ambo jo kabun tu. Tagaduh salat ambo dinya. Tu bah ambo infaan kan kau. Ambo ndak ingin salat ambo tagaduh gara-gara kabun tu doh ya. Kabun sedang labek buah no, sedang marunduk-runduk ya dia no. Anda talok dak sudah. Ndak talok dia waktulah doh. Kata gaduh salat. Berarti maksudnya berarti level salat sahabatku julah nikmat dia. Berarti salatku nikmat bagi sahabat. Sehingga dunia ko nikmat jo tapi ketek bana nampak dia. Sehingga beraninya mengorbankan yang ketek tadi. Salat ko nang gadang dapat di beliau. Ko ketek ko ai salah ko mengaduh ni mah. Dek ko gadang di hati. Ko hati cerita. Dia awak dek dunia ko gadang. Akhirat ko ketek. Sehingga berani menyampingkan akhirat. Habis ko lah orang sedang rami ya. Yo dulu kan cerita awak dulu juga. Dulu sedang kadai ndak masih langang. Mengalimu waktu 2 hari tiba masjid. Ko 10, ko 9 tiba masjid. Panjang lo doa. Kecil orang yo duha ko kan untuk mantara saki. Mulai Allah hantar orang ke kadai olajo. Ndak telaki duha le. Tapi na 5 waktu lagi tetap sabalun azan lah tiba masjid. Kini dah mulai rami pas azan, sudah azan baru tiba. Makin lama makin rami. Makin lama makin rami. Kamai baru tiba. Makin lama makin rami. Jo pangalan orang mental lah. Terlembek 1 rakaat, terlembek 2 rakaat. Makin lama makin rami. Lah sudah orang sembahyang baru tiba. Terlembek baji. Sedang rami nah tadi ya. Tak tak aja. Amuah wak mengorbankan akhirat demi dunia kan gitu. Sahabat salat ko dinyo yulah faraghta lah kosong dinyo dunia ko. Sehingga ketikanya salat yo sungguh-sungguhnya akan tadi tetaplah bekerja keras untuk urusan lain termasuk salat. Tu tafsiran pertamanya. Setelah urusan yang satu dakwah Nabi, urusan salat jo Allah. Urusan jo manusia tadi dakwah, kini salat urusan jo Allah. Kemudian kalau ditafsirkan lainnya bekerja. Lah selesai urusan dunia yang lain, pindah lo ke urusan nan lain. Urusan dunia sungguh-sungguh lo, sungguh-sungguh urusan dunia tadi kan. Sungguh-sungguh lo urusan akhirat. Allah hendak menyuruh balabiah ke akhirat mode sahabat ndak le dah. Sama karena wak cok membaca seimbang dunia akhirat. Kalau seimbang kau aku sama banyak. Kalau dikatakan sama. Kini mana banyak untuk urusan dunia atau akhirat? Dunia dia wak baru alum bisa mengecekkan seimbang. Tapi minimal sungguh-sungguh wak kerajo dunia. Nan 5 waktu ndak tinggal doh. Tetap berjamaah wak Allah du. Level minimalnya dah. Tapi kalau lah tinggal lo nan 5 waktu gara-gara dunia aku gara rapi kah namanya, gara seminar kah namanya, gara-gara sibuk sedang jo pimpinan kah. Tinggal tu talambek nan 5 waktu gara itu. Berarti wak alun seimbang. Alun bisa wak menyeimbangkan dunia aja akhirat. Taici ada akhirat ko baru. Kemudian tafsir yang lainnya kan dunia cek
Sungguh-sungguh dunia, sungguh-sungguh akhirat. Kini urusan dunia lah. Urusan dunia cik konan selesai. Urus lo dunia cik lai. Sungguh-sungguh lo. Jangan kosong. Kano fan sab fa koko segera. Bahasa giro. Selesai kerja cik, langsung lo kerja cik lai. Jangan ada waktu kosong. Maka Umar bin Khattab ketika ditanya, "Anan paling kau ndak suka?" Ternyata Umar bin Khattab kau nan paling dibancinya apa Ibu? Pengangguran. Ambo paling banci mencelek orang pengangguran. Kecik Umar. Pengangguran ba? Untuk urusan dunia nya ndak satu. Urusan akhirat pamalih lo je. Bancina nan celek. Tapi kalau urusan akhirat bersungguh-sungguh, dunia seketik ndak ada di Umar dah. Urusan dunia kerja dunia malih. Urusan akhirat pamalih lo. Awan Cina mana celek. Malah nak kayo di orang kau. Dunia indah. Akhirat indah lo. Tapi kalau jalih ke akhirat saya tak ada dah. Kau dunia indah. Akhirat indah. Anu bahasa wakna dah. Dunia indah, akhirat indah anu namanya. Kan pandai orang cari bahasa ni lah tu lah. Kalau semangat ke dunia, ke akhirat indah kan jalih lo dua. Tinggi na dunia na je. Kan jalih je namun. Atau semangat bana ke akhirat dunia indah lo ile lah. Yo sungguh-sungguh na beliau ke akhirat. Pi dunia indah, akhirat indah. Ana pun lah. Ana mono tu. Atu bancina Umar mencela. Dunia indah, akhirat indah lo. Segala indah san. Mungkin bahasa aluihnya mungkin banyak ulah. Orang banyak ulah. Kalau dapat orang banyak ulah kau Pak Ibu, sakit kepala dia. Ada pe anak nan banyak ulah sakit kepala. Dapat laki banyak ulah, kurui badan ibu-ibu tu dia. Atau dapat isteri banyak ulah, karitiang apa awak dia. Sarago mudo apa-apa aku sani tangguang gagah no. Coga nak tangguang. Lah bini karitiang batoh. Pek bini banyak ulah. Atau ibu-ibu kau mudo tangguang lah karancak no. Bunga desa cik orang. Lupa dapat laki banyak ulah. Capek tua ke dia. Ya laki banyak ulah. Pek tua ke. Kurih badan dia. Memikir laki. Ada contohnya dulu. Disuruh lalu ke muka, lalu ke belakang. Di balian onde-onde no taraga goreng pisang. Disuruh kalada, disuruh manggaleh ayo bae baladang. Disuruh babini ampe nyo taraga lalok surang. Ai pangan orang tu le. Ai pangan oleh aja coba lah. Pak pangan lah. Disuruh lalu ke muka, nyo bae lalu ke belakang. Ai balian onde-onde taraga goreng pisang. Aleh disuruh manggaleh nya bae baladang ai suruh bini ampe teraga lalok surang je ayo kana lampang cek boleh tu dah tu namanya ulah tu kritiang bawa ni tu. Tapi kalau nambah syukur tu dapat orang nan saulah tu ya senang tu. Tapi kalau celek bantu apa-apa je ibu ko dapat orang nan saulah sebentar. Saulah sesalah. Itu mah gagah-gagah, rancak-rancak sampai gini. Mungkin itu apa Ibu ya? Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.